Salam hormat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gerson Patasik. Saya salah satu mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Timur. Pada saat ini, saya akan memaparkan sedikit materi terkait dengan asam basa dan senyawa garam. Adapun poin-poin yang akan saya angkat, di sini ada 6 poin. Yang pertama, pengertian asam dan basa. Yang kedua, ciri-ciri senyawa asam dan basa. Yang ketiga, jenis-jenis asam dan basa. Yang keempat, jenis-jenis senyawa garam. Yang kelima, perhitungan pH. Dan yang terakhir, manfaat senyawa asam basa dan garam dalam industri farmasi. Baiklah, saya akan menjawab poin yang pertama. Asam dan basa. Menurut ahli Arrhenius, asam adalah zat yang di dalam air melepaskan hidrogen positif, sedangkan basa adalah zat yang di dalam air melepaskan hidrogen negatif. Jadi, pembawa sifat asam adalah ion hidrogen positif, sedangkan pembawa sifat basa adalah ion hidrogen negatif. Ciri-ciri senyawa asam dan basa. Ciri-ciri asam antara lain menghasilkan ion hidrogen positif dalam air, bersifat asam, bersifat korosif, mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah, pH kurang dari 7, dapat menetralkan basa, dapat menghantarkan arus listrik, menerima elektron, asam kuat, dapat merusak kulit. Sedangkan ciri-ciri basa antara lain menghasilkan ion hidrogen negatif dalam air, memiliki rasa pahit, licin ketika disentuh, mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru, pH lebih dari 7, dapat menetralkan asam, dapat menghantarkan arus listrik, memberi elektron, basa kuat, dapat merusak kulit. Jenis-jenis dari asam dan basa. Jenis-jenis asam, asam asetat, asam askarbonat, asam borat, asam karbonat, asam klorida, asam nitrat, asam fosfat. Sedangkan jenis-jenis basa adalah aluminium hidrosida, kalsium hidrosida, magnesium hidrosida, natrium hidrosida. Jenis-jenis senyawa garam, natrium klorida, kalsium karbonat, kalium nitrat, kalium karbonat, natrium fosfat, amonium klorida. Oke, melangkah poin kelima, perhitungan pH. pH adalah ukuran atau jangkauan yang biasanya digunakan untuk mendeskripsikan tingkat kenetralan atau kurangnya tingkat kenetralan, bisa juga dikatakan sebagai satuan pengukur ion dalam larutan. Jangkauan pH dihitung menggunakan logaritma negatif. Logaritma negatif merupakan berapa kali suatu angka harus dibagi. Persamaan pH yaitu pH sama dengan minus log hidrogen 30 positif. Persamaan terkadang dapat dilihat sebagai pH minus log atau hidrogen positif. Yang keenam, manfaat asam basa
dan garam buat industri farmasi. Bahwa asam basa dan garam begitu banyak manfaatnya bagi kehidupan kita. Di samping nilai guna, juga ada nilai negatif karena merugikan. Kegunaan bahan asam basa dan garam terdapat pada makanan seperti keju, roti, buah-buahan, minuman yang berkarbonisasi, penyedap rasa, cuka, dan garam dapur. Selain bahan makanan, bisa juga dijadikan bahan pupuk buat tanaman. Sedangkan hal-hal yang merugikan yaitu terjadinya korosi. Oke, sekian materi yang saya paparkan pada saat ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam cinta, salam damai, salam sejahtera bagi kita semua. Sehat selalu.